Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas seputar dunia sepak bola in the world, in the dunia. Kali ini kita akan bahas tentang Champions League atau Liga Champions. Nah, di match yang pertama kali ini ada Madrid ketemu dengan Atalanta. Madrid di leg pertama dia unggul 1-0. Kita tahu bahwa Atalanta ini kan dia juga bukan tim yang bisa diremehkan kan, permainannya juga cukup atraktif lah, cukup menghibur dan sering mengalahkan tim-tim besar. Liverpool bahkan di penyisihan grup bisa dikalahkan oleh Atalanta. Ini gimana menurut pandangan Bung Popok alias Ridit? Apakah ini bisa dibalikan, hanya 1-0 nih, dibalikan keadaan oleh Atalanta? Apakah Madrid yang akan lebih punya kans untuk lolos ke babak selanjutnya? Oke, terima kasih Bung Botok. Ini saya menanggapinya dulu. Saya rasa pasukan Gasper ini nanti akan memberikan sebuah kejutan ya. Jadi kandang Madrid itu bukan sebuah akhir dari sejarah Atalanta itu, saya rasa. Nanti akan saya rasa Atalanta nanti akan bisa membalikan ya. Mungkin bisa membalikan keadaan, comeback atau ya sekedar pertandingan ya sebuah menjadi seru saja. Saya rasa Atalanta ini cukup bagus lah. Ada pemain-pemain seperti ya Plata, Ilicic ini juga saya rasa untuk formasi Gasper ini sendiri ini mungkin untuk menerapkan formasi 3-4-2-1 ini sebuah formasi yang untuk menyerang ini ya, untuk habis-habisan. Saya rasa ini pertarungan sebuah 7 malam 7 hari ini tidak henti-henti pokoknya ini. Satu gol untuk kekalahan Atalanta saya rasa bisa dikembalikan untuk di pertandingan besok mungkin ya. Mungkin seperti itu dulu Bang Budok. Oke, segi Madrid sendiri Bung Buyol, apakah ini akan seperti sama yang dibicarakan oleh Bung Popok atau bagaimana? Mengingat kualitas pemain Madrid kan lebih unggul sedikit daripada Atalanta, tapi yang namanya pertandingan di atas kertas kan hanya prediksi, kita tidak tahu yang terjadi di lapangan nanti akan berjalan seperti apa. Mungkin pendapatnya bagaimana? Ya, terima kasih Bung Bodok. Oke. Menurut saya sih Madrid besok optimis menang ya. Soalnya dari segi lini belakang, Ya. Sergio Ramos sudah comeback lah, sudah kembali main kemarin pas lawan LC. Udah bermain walaupun nggak full time. Terus mungkin Zidane juga di sini memainkan taktik aman lah gitu, nggak susah kerusuk gitu, nggak agresif. Karena lawannya kan bukan ibaratnya Atalanta ini kan dia punya gaya permainan yang sangat atraktif. Ya, mungkin yang perlu diwaspadai ya sisi sayap dari Atalanta kan kecil-kecil tapi semerindil. Iya. Ya mungkin gitu. Oke, kalau dari Madrid sendiri tadi dikatakan oleh Bung Buyol optimis akan lolos. Kan Ramos sudah main. apalagi Ramos sudah kembali main kemarin dengan unggul 1-0. Imbang pun juga sebenarnya nggak usah terlalu bermain menyerang, bermain imbang saja serius. Anane ya yang penting ada klebon ngono bae, berarti lolos kan, sudah lolos gitu. Nah, ini gimana ini Bung Popok? Ya, jadi memang benar ya, di atas kertas memang Madrid itu sudah diunggulkan karena sudah mengantongi sebuah tiket tapi belum penuh ini ya. Iya. Jadi masih ya dihitung bisa dikatakan aman, bisa dikatakan juga masih belum juga aman. Iya. Karena mengingat 1-0 ini masih kemungkinan besar bisa dikejar ya. Jadi untuk Zinedine Zidane ini pasukannya ini memungkinkan akan bermain seperti tadi yang dikatakan Bung Puyol ini, mungkin akan menerapkan skema permainan untuk bertahan mungkin ya, parkir gitu ya, lebih aman hanya mungkin untuk skor imbang saja, skor kacamata saja sudah cukup untuk mengantarkan Real Madrid untuk lolos untuk ke fase selanjutnya. Itu kemungkinan besar juga bisa dikatakan Madrid sudah sangat berpeluang, tapi tidak menutup kemungkinan ini Atalanta juga akan memberikan sebuah kejutan juga. Jadi kemungkinan besar bisa bermain untuk gaspol ini juga ya. Jadi saya rasa ya mungkin kalau emang
apa ya, karena Madrid sendiri sudah apa ya, tim yang sangat besar ya, tim elit yang mempunyai kans mental juara, tapi tidak menutup kemungkinan pasukan Zinedine Zidane ini akan diberikan sebuah kesulitan untuk menembus pertahanan Atalanta, karena Atalanta sendiri dari segi permainan cukup sangat baik dan bagus ini ya. Iya, hanya saja mungkin masalah finishing sedikit mungkin di situ, karena kita tahu kualitas pemain Atalanta ya mentok segitu, walaupun permainannya bagus itu murni karena kerjasama tim. Oke. Jadi untuk prediksinya nih, para bung semua, kira-kira berapa skornya? Prediksi. Ya, kira-kira. Untuk saya sendiri untuk memprediksi skor nanti antara Atalanta versus Real Madrid sendiri ini, saya rasa skornya, kalau kemungkinan Real Madrid akan lolos, kemungkinan besar saya rasa skor 2-1. Betul. Jadi untuk Real Madrid kalah ini ya. Skor dengan kalah 2-1. Cuma Real Madrid mempunyai agresivitas gol kandang ya. Jadi bisa untuk lolos. Kalau enggak ya mungkin ya seperti itu aja lah. Kemungkinan saya rasa sih, tapi kayaknya jadi sebuah pertandingan yang sangat seru inilah. Kayak saya rasa mungkin ya, saya pengen sih sampai penalti ya. Atlanta mungkin akan comeback 1-0, jadi kemungkinan bisa sampai penalti kan. Jadi emang ditentukan sebuah apa ya, itu kalau penalti kan emang udah adu nasib sih ya. Beja-bejanan gitulah istilahnya, bejo-bejonan. Jadi untuk kalau sampai penalti kan pertandingan kan serasa semakin tambah seru, semangat. Jadi nggak ada yang sampai menangis lah sekarang. Ini kalau dari si Bung Uyau sebagai Madridista, optimis lolos dan prediksinya berapa kira-kira? Melihat performa belakang ini, 3 match ke belakang ini ya masih belum konsisten lah. Masih. Tapi untuk pertandingan Atalanta nanti malam optimis menang, karena sudah bermain full time, Ramos kembali, Hazard kembali, terus Modric, Kroos juga paling itu jadi starter. Untuk skor saya prediksikan 0-1 untuk keunggulan Madrid. Ya karena lini depan tahu sendirilah pertandingan Madrid beberapa itu cuma 1-0, 2-0, 1-1 itu. Mungkin tapi Madrid jelas optimis lolos. Ya, optimis lolos. Oke, di match selanjutnya kan ada City bertemu dengan Borussia Mönchengladbach ini, yang otomatis lah mungkin bisa dikatakan City yang akan lolos lah, mengingat kualitas pemain kan dari City dan juga Gladbach ini terpantau sangat jauh lah kualitas pemainnya ya. Tapi di match ini walaupun akan lolos, jelas lolos, apakah Pep Guardiola di sini akan tetap memainkan pemain terbaiknya atau akan ada rotasi di pertandingan ini, mengingat City kan masih masih bermain di semua kompetisi ya, ada FA, ada Carabao Cup, ada Premier League dengan jadwal yang sangat padat. Ini menurut Anda gimana nih, Bung Popok? Oke, saya rasa untuk Man City sendiri ini, Pep kemungkinan besar saya rasa akan menurunkan skuad inti dulu ya. Walaupun mengingat situasi poin kandang ya. Poin tandang 2-0, saya rasa tetap untuk menjaga comeback dari Borussia Mönchengladbach ini, nanti kemungkinan besar tetap Pep akan menurunkan skuad inti dulu saya rasa. Jadi untuk melihat perkembangan nanti setelah 30 menit permainan, saya rasa Pep nanti akan ada rotasi untuk memasukkan kemungkinan besar babak kedua akan ada rotasi pemain-pemain yang muda akan dimasukkan kembali dan menarik pemain-pemain inti, karena mengingat sendiri ya Man City sendiri juga banyak pertandingan, sisa-sisa pertandingan yang penting di Premier League sendiri juga masih ada pertandingan yang sangat-sangat penting tentunya. Nanti kemungkinan juga ini tidak menutup kemungkinan walaupun sudah kalah di kandang, saya rasa Borussia Mönchengladbach ini mungkin akan memberikan sebuah kejutan juga ini.
yang nantinya akan tidak menutup kemungkinan tetap akan mengejar sebuah gol, ada perlawanan tentunya ya. Karena di Champion ini sebuah apa ya, pertandingan, tapi di situ tekanannya sangat berbeda karena ini adalah sifatnya ini di levelnya udah level sangat tinggi soalnya. Karena seringkali kan City ya mentok semifinal lah kalau di Champions. Kalau di liga lokal sih mungkin agak sedikit superior, tapi entah mengapa itu ya mentok sampai situ. Bahkan musim kemarin dia kalah dengan Lyon kan di perempat final. Ya jadi seperti itu Bang Bodok. Jadi karena di Champion ini tidak menutup kemungkinan tim-tim yang kecil yang dikatakannya dalam artian udah di atas kertas itu akan kalah, ini akan nantinya malah bisa merepotkan yang jadi untuk comeback yang nanti akan memenangkan pertandingan seperti itu. Biasanya seperti itu untuk di Champion sendiri. Oke, kalau menurut Bung Mango ini gimana ini? Apakah akan ada rotasi nanti di pertandingan ini atau eksperimen dari Pep menurunkan pemain-pemain lain atau tetap turun dengan pemain terbaiknya dan formasi pakemnya 4-3-3? Mengingat musim yang lalu Ya. kan kalah sama Lyon, kan melakukan rotasi. Ya. Eksperimen yang enggak Perlu lah. nggak perlu. Ya. Yang paling itu doang lah. Jadi nggak akan ada rotasi di pertandingan. Enggak ada, paling main formasi yang biasa paling. Ya mungkin benar untuk Pep kalau mungkinan untuk melakukan rotasi sendiri, dia mungkin untuk belajar dari musim yang lalu lah ya. Jadi sebuah momok sendiri buat Pep sendiri. Iya. Karena mengingat di situ, saya rasa Man City itu untuk level champion memang mentalnya kan masih belum sampai segitulah. Oke. Jadi saya rasa Pep sendiri harus mewaspadai sebenarnya. Iya. Untuk mengingat pertandingan besok selanjutnya. Kalau untuk skor nih para bung-bung semuanya, untuk City dan Gladbach di leg kedua nanti akan berapa kira-kira? Untuk saya sendiri kemungkinan besar akan 3-1 ya untuk memenangkan Man City. Karena mengingat pertandingan itu juga berlangsung di Etihad Stadium ya. Kemungkinan Enggak netral dia sekarang. Kan ada regulasi kalau liga dari tim dari Inggris untuk main ke dari Jerman untuk main di Inggris kan tidak diperbolehkan. Mainnya kan nang netral, tempat netral lah mana lupa. Jadi saya rasa tetap skor 3-1 ya kayaknya skor 3-1. Tapi kalau untuk Pep menurunkan skuad untuk melakukan rotasi, saya rasa untuk hasil 3-1 itu sangat sulit saya rasa. Kalau dari Bung Mango kira-kira berapa prediksinya? Kalau menurut saya skor paling 2-0 lah. 2-0. Clean sheet berarti. Iya. Oke. Buat kemenangan Pep. Oke, 2-0 dan ini 3-1. Kita saksikan pertandingannya nanti berapa kira-kira. Oke, selanjutnya kita masuk ke Chelsea. Ini big match ini Bung. Chelsea akan bertemu dengan Atletico. Kita tahu di leg pertama kan Chelsea unggul ya 1-0. Dengan mulai dipegangnya si Thomas Tuchel di Chelsea yang mulai stabil ya permainannya. Walaupun kemarin sempat imbang sama Leeds United di Premier League, tapi kan sudah menunjukkan performa yang stabil lah. Dari segi kebobolan pun berapa kali dia clean sheet kan, susah untuk dibobol. Nah, untuk Atletico sendiri apakah ada peluang nih untuk lolos ketemu dengan Chelsea yang lagi dalam performa yang stabil di era Tuchel ini? Untuk pertandingan Chelsea sama Atletico Madrid ini akan menjadikan sebuah pertandingan ya yang tentunya sangat seru ini yang kita saksikan nanti ya. Karena mengingat pertandingan kemarin ini Atletico udah kalah, ini udah tumbang dulu di kandang sendiri. Nantinya akan bermain keluar dia kan. Otomatis ini untuk Atletico pasti mainnya tetap on fire ini. Walaupun emang dalam segi kans permainan hasil pertandingan berapa pekan ini emang hasil Chelsea sendiri emang lagi dalam tren positif ini, dalam kemenangan terus ini selama selama udah dipegang Tuchel itu, walaupun menangnya masih dalam skor 1-2 ini saya rasa Chelsea ini dalam kans terbaiknya ya.
untuk Chelsea lolos ke babak selanjutnya saya rasa sangat berat ini nantinya ini. Soalnya saya sendiri walaupun Atletico sudah kalah, sudah tumbang di kandang sendiri, saya tidak, kalau champion itu saya rasa masih ada banyak peluang. Iya, anything can happen, semua bisa terjadi. Bisa terjadi di champion ini, semua bisa terjadi. Mengingat yang lain-lain juga kadang seperti itu, di kandang sendiri kalah, di kandang lawan malah justru menang, bisa comeback kan seperti itu. Di leg pertama dia masih membaca permainan Chelsea sendiri, karena Atletico sama Chelsea juga saya rasa pertemuan mereka juga jarang ketemu. Jadi untuk sebuah permainan mungkin si Simon juga masih dalam istilah mamang, mau menurunkan skuad apa yang diandalkan, permainannya seperti apa juga itu masih mungkin dalam segi besok bisa diterapkan untuk mengejar ketinggalan ini. Ini untuk Bung Mango nih, kita tahu sendiri kan kalau Simeone itu manajer dengan gaya bermain yang cenderung lebih bertahan ya, dia mengandalkan counter. Nah, untuk di laga lawan Chelsea di leg kedua ini, apakah akan bermain keluar dari menit pertama, bermain menyerang, atau bagaimana ini? Atau tetap mengandalkan counter dari skema bertahan? ATM mungkin akan bermain terbuka di menit-menit awal, Menyerang. untuk mengejar poin itu kan tinggal 1-0. Nah, sedangkan buat Chelsea, si Tuchel paling dia akan mengamankan posisi poin itu 1-0, parkir bis apa ya. Chelsea berarti yang akan bertahan. Iya, bertahan kan buat mengamankan tiket itu. Iya, karena selisihnya cuma 1-0 kan, agak rawan juga sih untuk Chelsea sebenarnya. Paling itu aja, Bung Bodok. Oke, terima kasih Bung Mawar. Dan kembali lagi untuk prediksinya. Nih, prediksinya Chelsea Atletico di leg kedua, berapa skornya dan siapa yang akan lolos kira-kira? Kalau saya sendiri untuk hasil skornya nanti, kalaupun Atletico akan lolos nanti kemungkinan besar saya rasa berat ya. Extra time mungkin akan terjadi kalau dia di awal-awal mungkin bisa membobol lebih awal, itu kemungkinan besar akan ada terjadinya extra time. Tapi saya rasa untuk skornya mungkin 0-0. 0-0 berarti yang lolos Chelsea dong? Iya. Oke. Atletico lolos ya? Oke. Kalau dari Bung Mango kira-kira? Menurut saya prediksi skor 2-0 buat ATM lah. Boleh 2-0. Ini berbeda. Lihat dari permainan Chelsea kemarin di Liga kan bermain imbang 0-0. Iya. Oke, para pecinta sepak bola in the world, in the dunia. Tadi sudah kita bahas di sini mengenai preview pertandingan di Champions League di babak 16 besar leg kedua, dan mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman semua pecinta sepak bola in the world, in the dunia. Kita nanti akan bahas-bahas selanjutnya di Majelis Permusyawaratan Bal-balan. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan.